Good afternoon. We are from Dewet Manggarai Ethnic Group and will be presenting the result of our ethnic group discussion. Before the presentation, we will introduce it of our name. I am Christina Yoce Rosam, serving as the moderator and field speaker, and my friends Maya Kristel Naun, Novita Septetin Tambara. Selamat menyaksikan. Sistem pertanian dan peternakan lahan kering yang ada di Manggarai Barat. Jadi di Manggarai Barat itu kami itu biasa pada saat musim kemarau atau musim kering, kami biasanya menggunakan 3 elemen utama untuk dalam proses pertanian atau penanaman. Elemen yang pertama itu efisiensi air. Nah, jadi efisiensi air itu kami memanfaatkan teknologi irigasi tetes dan sistem tanam yang dirancang secara optimal sehingga mampu mengatasi masalah curah hujan yang terbatas dan meminimalkan pemborosan air. Yang kedua itu produktivitas tinggi. Nah, jadi dengan meningkatkan hasil panen melalui 2 langkah, yaitu yang pertama kami memilih varietas tanaman yang cocok dengan kondisi lahan kering. Contohnya itu kami memilih kacang-kacangan dalam pertanian. Dan yang kedua itu memberikan pupuk sesuai dengan kebutuhan dari tanaman tersebut. Yang ketiga itu teknologi modern. Nah, jadi dengan teknologi modern ini kami mengintegrasikan sistem tanam jajar legowo atau susunan tanaman yang memperbaiki akses cahaya dan ruang tumbuh. Misalnya menanam jagung dengan berjajar guna memaksimalkan pemanfaatan dan meningkatkan produktivitas lahan kering. Nah, jadi teman-teman, di Manggarai Barat ini sistem pertanian lahan kering itu biasanya difokuskan pada efisiensi penggunaan sumber daya alam yang terbatas untuk meningkatkan daya saing pertanian lokal dan mengurangi risiko kegagalan panen akibat kekeringan. Di Manggarai juga saat musim kemarau, padi merupakan salah satu budidaya keberhasilan dalam pertanian. Yang pertama itu di Desa Compang Longgo di Kecamatan Komodo, di mana pada tahun 2019 itu di desa tersebut berhasil panen dengan produktivitas 8,524 ton per hektar. Nah, jadi di Desa Campanglong Kecamatan Komodo ini itu mereka menggunakan sistem tanam jajar legowo dengan varietas Inpari 32 yang mampu menghadapi musim kemarau panjang. Yang kedua itu Kelurahan Siru dan Tangge, tepatnya di Kecamatan Lempor Selatan. Nah, melalui program khusus kepemerintahan pertanian, seluas 35 hektar penanaman padi dengan produktivitas 7,648,3 ton per hektar, serta dengan Jawa. Itu hampir setara dengan yang ada di Jawa. Dalam proses penanaman ini, mereka menggunakan varietas Ciherang dan IR64 yang didukung perbaikan irigasi dan bantuan alat pertanian. Yang ketiga itu keberhasilan proses penanaman padi di Desa Nampar Mancing, tepatnya di Kecamatan Sanonggoang, yaitu di mana mereka melakukan sistem penanaman tanam jajar legowo demi meningkatkan produktivitas dari 4,6 ton sehingga menjadi 7,2 ton per hektar. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa
Dalam proses penanaman tersebut, adanya peningkatan signifikan dalam produktivitas dari proses penanaman yang ada di Manggarai Barat. Budaya hortikultura dan jagung. Yang pertama, hortikultura, yang tepatnya itu di Kecamatan Komodo, Desa Batu Cermin atau Ketanang. Nah, pada Juli 2024, penyuluh dan petani milenial dilatih penggunaan irigasi tetes untuk budidaya sayuran dan buah-buahan. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hotel dan restoran di sekitar Labuan Bajo yang sebelumnya mengimpor dari luar daerah. Nah, teknologi ini atau teknologi irigasi ini memungkinkan petani untuk mengoptimalkan penggunaan air sambil memproduksi sayuran segar untuk industri pariwisata lokal. Lalu yang berikutnya adalah jagung, tepatnya di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan. Petani Rovinus Radu mengelola lahan seluas 5 hektar untuk tanam jagung pada Desember 2024. Nah, sistem pemasukan ini disediakan dari kali dan juga dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat sekitar. Lalu pengelolaan air yang terintegrasi dengan kebutuhan masyarakat dapat menunjukkan pendekatan holistik data dalam pengamatan sumber daya alam. Lalu ada sistem peternakan lahan kering. Sistem peternakan lahan kering di Manggarai Barat berbasis pada kondisi lingkungan dengan curah hujan yang terbatas dan lahan yang sebagian besar tidak cocok untuk pertanian intensif. Nah, jenis ternak utama adalah sapi dan kerbau dengan tambahan peternakan ayam skala kecil. Ada 2 sistem yang diterapkan. Yang pertama, sistem intensif, di mana ternak dipelihara dalam kandang dengan pengelolaan terkontrol dan digunakan untuk ayam broiler dan sebagai peternak sapi Bali. Lalu sistem yang kedua adalah sistem ekstensif, di mana ternak dibiarkan berkeliaran mencari makan di padang rumput alam, digunakan untuk sapi timor dan sebagian sapi besar kerbau. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peternakan lahan kering di Kabupaten Manggarai Barat yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat. Daerah ini memiliki curah hujan terbatas dan sebagian besar lahannya kurang cocok untuk pertanian intensif, sehingga masyarakat lebih banyak mengembangkan peternakan sapi, kerbau, dan ayam sebagai sumber ekonomi utama. Pada bagian pertama, dijelaskan 2 sistem peternakan, yaitu sistem intensif dan sistem ekstensif. Sistem intensif dilakukan dengan memelihara ternak di dalam kandang dengan pengelolaan terkontrol, seperti pada ayam broiler dan sebagian sapi. Sementara itu, sistem ekstensif membiarkan ternak mencari makanan sendiri di padang rumput alami yang umum diterapkan pada sapi timur dan kerbau. Bagian kedua pada slide menjelaskan tentang peternakan ayam broiler yang berlokasi di Batu Cermin dan Desa Klateng, Kecamatan Komodo. Sistem yang digunakan adalah sistem intensif dengan kandang tipe panggung. Ayam diberi pakan 2 kali sehari secara teratur sehingga pertumbuhan lebih optimal. Untuk pemasaran, hasil ternak dijual langsung kepada masyarakat sekitar dan dipromosikan melalui media sosial, sehingga lebih mudah menjangkau konsumen. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah peternak sapi dan kerbau di beberapa wilayah. Di Desa Ngorang, Kecamatan Komodo, peternak memanfaatkan limbah ternak menjadi pupuk organik bokasi untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kebersihan lingkungan. Di Kecamatan Lembor Selatan, sebagian besar masyarakat memelihara kerbau secara ekstensif dengan populasi yang cukup besar. Selain itu, di Desa Golo Sembea, Kecamatan Beling, kondisi lahan padang rumput alami mendukung pengembangan peternakan meskipun masyarakat juga bergerak di bidang pertanian. Yang terakhir, pada data menunjukkan keberhasilan dan dampak sosial ekonomi. Data menunjukkan populasi kerbau mencapai sekitar 17.000 ekor, produktivitas dan
padi tertinggi mencapai 8,5 ton per hektar di Desa Combang Longgo, serta pengelolaan lahan seluas 35 hektar di wilayah Siru dan Tangge. Hal ini membuktikan bahwa sistem pertanian dan peternakan lahan kering di Manggarai Barat mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan air dan lingkungan yang menantang.